Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Salam sehat. Hari ini hari Rabu tanggal 21/2021. Kita akan memulai hari dengan belajar materi PPKN KD 3.2 tentang penerapan sila-sila Pancasila. Novi yakin materi ini bukan materi yang sulit buat kalian karena ini sudah pernah kita pelajari mulai dari kelas 3. Jadi sudah diulang beberapa kali. Baik, Bu Novi langsung saja. Nah, sebelum masuk ke contoh penerapan sila-sila Pancasila, Bu Novi ingin bertanya terlebih dahulu. Gambar apakah ini? Bu Novi yakin kalian tahu ini gambar apa. Ya, betul. Ini adalah gambar burung Garuda. Burung Garuda di Indonesia itu dijadikan sebagai, ya, betul, lambang negara Indonesia. Bu Novi ulang, lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Nah, kalau kalian perhatikan atau kita perhatikan bersama, di bagian tengah atau di bagian dada burung Garuda itu terdapat 5 gambar kecil-kecil, di mana 5 gambar ini merupakan lambang dari Pancasila, di mana di Indonesia Pancasila itu merupakan dasar negara. Perbedaannya tadi kalau burung Garuda itu adalah lambang negara Indonesia, kalau Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia. Sedangkan kalau kita lihat di bagian bawah itu ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan semboyan bangsa Indonesia. Bu Novi yakin kalian tahu artinya. Bhinneka Tunggal Ika artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Meskipun kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda adat istiadat, berbeda pulau, tapi kita tetap satu Indonesia, gitu. Nah, ini sekilas berkaitan dengan burung Garuda dan beberapa yang ada atau yang tercantum dalam burung Garuda tersebut. Untuk lebih detailnya, banyak sayap, banyak ekor, dan seterusnya kalian bisa melihat lagi di buku kelas 3. Nah, khusus hari ini kita hanya akan membahas tentang dasar negara. Lebih khusus lagi, nanti kita akan mengingat kembali berkaitan dengan perwujudan atau penerapan atau pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi sebelum itu, Bu Novi ingin mengajak kalian untuk mengingat lagi bunyi dari Pancasila itu sendiri. Karena kita sudah 1 tahun lebih tidak melaksanakan upacara secara tatap muka, hanya beberapa kali dilaksanakan secara virtual jika kalian mengikuti. Nah, ada kemungkinan beberapa dari kalian atau justru malah banyak dari kalian yang lupa dengan bunyi Pancasila. Nah, jangan sampai itu terjadi. Maka mari kita ingat bersama. 1, yang pertama atau sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila, sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan sila yang terakhir yaitu sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini bunyi kelima sila Pancasila, bukan pasal. Kalau pasal itu ada di Undang-Undang Dasar 1945. Kita mulai dari sila pertama. Bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama dilambangkan dengan gambar bintang berwarna kuning. Bintang emas, bintang yang warnanya emas,
artinya atau mempunyai arti sebagai cahaya rohani bagi setiap manusia yang bersumber dari Tuhan. Artinya, apapun yang dilakukan oleh manusia di Indonesia itu karena kita menyadari bahwa kita makhluk ciptaan Tuhan. Gitu. Nah, nilai yang terkandung dalam sila pertama ini adalah, Bu Novi ulang, nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila ada beberapa. Yang pertama adalah takwa kepada Tuhan. Yang kedua adalah kerukunan antar umat beragama. Yang ketiga adalah toleransi antar umat beragama. Yang keempat, mensyukuri semua anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Yang terakhir adalah menghormati agama atau kepercayaan lain. Ini adalah 5 nilai yang terkandung dalam sila pertama. Nah, contohnya apa? Atau contoh sikap pengamalan dalam kehidupan kita sehari-hari itu apa saja? Bu Novi akan menyebutkan beberapa contohnya. Nanti Bu Novi minta untuk mencari sendiri yang lain. Yang pertama adalah bersyukur kepada Tuhan. Salah satu wujud dari bersyukur itu adalah berdoa. Meskipun tidak semua rasa syukur itu hanya dilakukan dengan berdoa. Banyak caranya untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Salah satunya adalah dengan berdoa. Yang kedua adalah beribadah sesuai agama atau keyakinan. Beribadah, berdoa, menjalankan perintah agamanya, menjauhi larangan agama, itu termasuk contohnya. Yang ketiga adalah tidak memaksakan agama kepada orang lain. Tidak memaksakan agama kepada orang lain itu termasuk juga mengunggulkan agama yang kita yakini dan merendahkan agama orang lain. Itu termasuk ke dalamnya. Jadi kita tidak memaksakan kepada orang lain bahwa agama kita itu paling baik, agama orang lain itu paling buruk, itu tidak boleh. Yang terakhir adalah menghormati atau menghargai agama keyakinan lain. Jadi karena kita tidak diperbolehkan, ini kan contohnya dalam kehidupan sehari-hari, tidak diperbolehkan untuk memaksakan agama kepada orang lain, maka kita harus menghormati agar orang lain juga menghormati agama kita. Karena agama itu hubungan kita dengan pencipta kita, bukan dengan sesama. Meskipun penerapannya harus dilakukan bersama dengan sesama manusia. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab itu dilambangkan dengan gambar rantai. Gambar rantai mempunyai arti sikap saling membantu antar manusia. Maka ini antara satu dengan yang lain itu saling terhubung. Nilai yang terkandung dalam sila kedua yaitu yang pertama, mengakui persamaan derajat antar manusia. Yang kedua adalah mengakui persamaan hak dan kewajiban orang lain. Yang ketiga adalah mengembangkan sikap tenggang rasa. Dan yang keempat adalah saling menyayangi sesama manusia. Ini adalah 4 nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Nah, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari apa? Yang pertama adalah membantu korban bencana. Membantu tidak harus ikut mengevakuasi seperti ini ya anak-anak. Seperti yang sudah pernah kalian lakukan di lingkungan sekolah, mulai dari mendoakan, mengumpulkan sumbangan benda yang kalian miliki, atau kalian menyumbang dalam bentuk dana, dan seterusnya. Yang kedua adalah bersikap santun atau sopan terhadap orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua itu tidak selalu orang tua kalian. Bisa jadi orang itu orang yang kalian temui di luar rumah, tetapi mereka lebih tua daripada kalian. Maka siapapun itu, kalian harus bersikap sopan, bersikap santun kepada mereka.
Yang ketiga adalah menolong teman yang jatuh atau menolong teman yang sakit atau menolong teman yang kesulitan juga boleh. Kecuali kalau temannya itu baru mengerjakan soal ujian ya, jangan dibantu kalau itu. Contoh yang terakhir adalah membantu adik belajar atau mengajari adik materi yang tidak bisa. Atau kalau kakaknya yang belajar, maka adiknya tidak membuat keributan, tidak mengganggu kakak yang sedang belajar, dan seterusnya. Contohnya masih banyak sekali. Ini beberapa contoh pengamalan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Lambang dari sila ketiga adalah pohon beringin, di mana pohon beringin ini melambangkan persatuan seluruh bangsa Indonesia meski memiliki latar belakang budaya yang beraneka ragam. Tidak hanya budaya ya, sebenarnya sosial, budaya, dan lain sebagainya. Meski latar belakangnya beraneka ragam, tapi tetap bersatu jadi satu. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga yaitu yang pertama cinta tanah air dan bangsa. Yang kedua rela berkorban. Yang ketiga mengutamakan kepentingan bersama. Atau ini lebih pasnya adalah mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Yang keempat adalah bangga menggunakan produk Indonesia. Yang kelima, berteman tanpa pandang bulu. Dan yang terakhir, mengembangkan semangat persatuan dan kesatuan. Nah, ini 6 nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Contoh pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu yang pertama adalah mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Jadi tidak hanya sekedar mengikuti upacara bendera saja, tapi ada kata dengan hikmat. Kenapa? Karena kalau kalian itu hanya mengikuti upacara bendera saja tanpa dengan hikmat, maka kalian itu akan seenaknya, mulai dari sikapnya tidak sesuai, kemudian perlengkapan yang harus kalian kenakan tidak sesuai dengan aturan dan seterusnya. Yang kedua adalah gotong royong. Kalau ini gotong royong membersihkan lingkungan. Bisa jadi juga membersihkan gorong-gorong. Yang Bu Novi perlu tekankan adalah gotong royong itu sama artinya dengan kerja bakti. Kerja bakti atau gotong royong itu artinya bekerja bersama-sama untuk melakukan tujuan yang sama. Jadi, kalau kalian Bu Novi minta untuk menuliskan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila, jangan hanya menyebutkan gotong royong. Kemudian yang kedua, kerja bakti. Itu masih terlalu umum dan sama artinya. Maka tulis secara lebih spesifik. Yang ketiga adalah bermain atau berteman dengan siapapun tanpa pandang bulu. Ini gambarnya anaknya ada yang dari Cina, ada yang dari suku mana, ada yang suku Jawa, suku yang lain-lain, begitu. Jadi mereka bermain bersama dengan ceria, itu menandakan bahwa ketika kalian bermain, ketika kalian berteman, itu tidak boleh membedakan antara satu dengan yang lainnya. Yang keempat adalah rukun dengan sesama. Rukun dengan sesama itu ya bisa dengan teman, bisa dengan tetangga, dengan saudara, dan siapapun yang ada di sekitar kalian. Itu tadi beberapa contoh pengamalan sila ketiga Pancasila. Sekarang sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan itu dilambangkan dengan gambar kepala banteng. Gambar ini atau lambang ini mempunyai arti bahwa manusia yang senang berkumpul dan bermusyawarah. Nah, sila keempat ini memiliki nilai yang pertama, tidak memaksakan kehendak atau pendapat kepada orang lain tentunya. Yang kedua, bermusyawarah. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan negara dan bangsa. Dan yang terakhir adalah menjalankan keputusan bersama. 4 nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila ini bisa kita lakukan dengan menerapkan beberapa contoh berikut. Beberapa contoh ya anak-anak.
Jadi yang lain masih banyak. Contoh yang pertama adalah ini adalah berdiskusi untuk memilih ketua kelas, misalnya. Atau pengurus kelas, tidak hanya ketua. Kemudian yang kedua, ini adalah menerima keputusan rapat atau keputusan musyawarah dengan lapang dada. Contoh yang ketiga adalah mendengarkan atau menyimak ketika ada orang lain menyampaikan pendapatnya. Yang terakhir, contoh terakhir adalah menghargai pendapat orang lain. Apakah contohnya hanya ini seperti yang tadi Bu Novi sampaikan? Ini hanya beberapa contohnya saja, kalian bisa mencari contoh yang lain. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini dilambangkan dengan gambar padi dan kapas. Gambar ini mempunyai arti bahwa seluruh rakyat Indonesia itu kedudukannya setara dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok. Makanya ada gambar padi dan kapas. Nah, nilai apa yang terkandung dalam sila kelima? Ada beberapa nilai yang terkandung dalam sila kelima. Yang pertama, persamaan derajat setiap manusia. Yang kedua, adil dan bijaksana terhadap siapapun ini, tanpa terkecuali. Yang ketiga, menghormati hak orang lain. Yang keempat, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Ingat, meskipun kita memiliki hak, tapi orang lain juga memiliki hak. Kita mempunyai kewajiban, meskipun sudah melakukan kewajiban kita, tapi kita juga tidak boleh menuntut hak tanpa melihat hak orang lain. Jadi memang harus seimbang dua-duanya. Nah, contoh pengamalan sila kelima Pancasila, yang pertama adalah tidak berbuat curang. Kalau kalian perhatikan, ini contoh berbuat curang ya. Maka kalau kalian itu anak yang mengamalkan sila kelima Pancasila, kalian tidak akan melakukan tindakan curang seperti ini. Yang kedua adalah rajin menabung. Yang ketiga adalah menghargai hasil karya orang lain. Hasil karya orang lain apapun bentuknya, apapun jenis karya orang. Dan yang terakhir adalah bekerja keras. Nah, sama seperti saat ini, kalian itu belajarnya lebih keras daripada tahun-tahun sebelumnya ketika kalian melakukan tatap muka, karena kalian harus menahan diri untuk tidak keluar rumah, untuk selalu menaati protokol kesehatan, untuk tidak bertemu dengan teman-teman. Karena apa? Karena memang ada yang kita tuju. Kita berdoa saja semoga semuanya segera selesai sehingga kita bisa melakukan kegiatan tidak sama persis dengan dulu sebelum adanya pandemi COVID-19, tapi paling tidak kita bisa lebih leluasa untuk bepergian kemana yang kita inginkan. Nah, itu tadi penjelasan dari Bu Novi berkaitan dengan penerapan sila-sila Pancasila. Nah, sekali lagi yang Bu Novi sampaikan tadi hanya beberapa contohnya saja, sedangkan contoh yang lain masih banyak. Tugas kalian hari ini adalah carilah contoh-contoh pengamalan sila-sila Pancasila selain yang sudah tercantum dalam video ini. Pengamalan sila Pancasila selain yang sudah Bu Novi sebutkan tadi ada banyak sekali untuk setiap silanya. Maka silahkan kalian cari. Contohnya bisa kalian tanya kepada orang tua atau kalian searching juga boleh. Tapi yang perlu kalian pahami adalah tolong juga dipahami perbedaan khususnya pengamalan sila kedua dan kelima. Karena itu sering tertukar. Kemudian setelah kalian cari contohnya, kalian tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut. Jadi nanti kalian buat tabel seperti ini. Ini sila ke-1, 2, 3, 4, 5. Jadi masing-masing sila ya anak-anak. Tidak hanya salah satu atau beberapa sila Pancasila, tapi semuanya. Contoh misalnya seperti ini. Sila pertama, contoh pengamalan silanya adalah yang pertama beribadah sesuai agama atau keyakinan.
Ini tadi sudah Bu Novi sebutkan ya. Kemudian yang B apa, C apa, D apa, dan seterusnya. Nah, bagian keterangan itu kalian pilih. Yang contoh A ini sudah kalian lakukan atau belum? Ini tinggal milih. Sudah dilakukan atau belum dilakukan. Tidak perlu dibuat-buat, tidak perlu direkayasa karena baik sudah dilakukan atau belum dilakukan itu tidak akan mempengaruhi nilai. Semuanya benar untuk bagian keterangan. Karena apa? Karena ini hanya sebagai bahan refleksi kita sejauh mana sikap kita itu sudah mencerminkan sila-sila Pancasila. Atau sudah sejauh mana pengamalan sila-sila Pancasila itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya sekedar teori saja, begitu. Jadi untuk bagian keterangan ini, baik kalian sudah ataupun belum, itu tidak akan mempengaruhi nilai, semuanya benar. Nah, ini contoh yang kedua, contoh yang ketiga, dan seterusnya, sampai ke sila kelima. Nah, berapa banyak contoh pengamalan silanya? Ini minimal 5 contoh. Bu Novi ulang, untuk setiap sila itu minimal 5. Jadi sila pertama ada 5, sila kedua ada 5, sila ketiga ada 5, sila keempat juga ada 5, sila kelima juga ada 5. Begitu. Jadi kalau di total contohnya di sini nanti ada 25 contoh pengamalan sila Pancasila. Baik, itu tadi tugas untuk kalian materi PPKN hari ini. Semoga dapat dipahami. Selamat belajar, selamat mengerjakan anak-anak. Tetap patuhi protokol kesehatan dan ingat, jangan dibiasakan untuk menunda pekerjaan. Karena semakin lama kamu tunda, semakin tertumpuk dan semakin banyak tugasmu. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa lagi.